Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Panwascam Kecamatan Compreng. Bersama kita telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Kapolsek, Bapak AKP Iwan Cahyadi, SIKOM MM. Untuk podcast kali ini kita akan membahas tentang peranan polisi dalam Pilkada serentak tahun 2024. Sebelum kita lanjut ke perbincangan kita, marilah kita bersama-sama mendengarkan biografi Bapak Kapolsek kita. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk MC yang mengawal ataupun moderator. Perkenalkan, nama saya Iwan Cahyadi, pangkat saya AKP, NRP saya 76030303. Gelar saya alhamdulillah sekarang lagi menyusun, dan alhamdulillah kalau kandidat S3. Oh, luar biasa Komandan. Alhamdulillah saya bisa berpengalaman dari S1 saya kebetulan beasiswa sarjana komunikasi. Yang kedua saya magister manajemen beasiswa juga. Yang ketiga alhamdulillah juga ada sponsor yang memberikan sekolah, karena untuk tingkatan kami mungkin biaya tersebut cukup lumayan. Selanjutnya kami sampaikan pengalaman dinas, kebetulan dinas kepolisian dari mulai tahun 96-97. Kita sekolah ikut Bintara, Milsuk, sekolah Bintara Karir, PK Karir, prajurit karir. 3 tahun saya berdinas di Intelijen Polda, 1 tahun di Pos Badan Intelijen Keamanan. 11 bulan kita ikut operasi intelijen di Aceh. Selanjutnya masuk ke reserse di Polresta Bandung Barat, Polres Kota yang dekat PPJ itu. Dari tahun 2001 sampai 2010. 2010 lebur masuk Polrestabes, 2010 sampai 2012. Alhamdulillah masuk sekolah perwira seleksi sekolah inspektur polisi di Sukabumi, dan penempatan saya di kampung saya. Kebetulan kampung saya di Tasikmalaya. Tasikmalaya. Ketua Panwas ya, ketua Panwas itu satu aliran torekat kita. Siap. Selanjutnya dinas di pertama kali di KBO Reskrim, saya Wakasat Reskrim di Tasikmalaya Kota. 1 tahun saya bergeser percaya pimpinan di lalu lintas, 9 tahun. 4 tahun 8 bulan di Bandung. Selanjutnya kita dinas Kapolsek di Cikancung, daerah Kabupaten Bandung, Polresta Bandung. Selanjutnya kita geser ke Polda, saya komandan Kompi Dalmas. Jadi saya alhamdulillah pengalaman dipercaya oleh pimpinan, berikan amanah menjadi komandan Kompi Dalmas, pengendalian massa pada saat kerusuhan ataupun pengamanan yang lain. Selanjutnya saya naik promosi PS Kasih Turjawali, Job Mayor, Kompol. Selanjutnya saya ke Polres Subang, dipercaya untuk menjadi Kasat Samapta. Sama juga ini dengan Pak Ketua, orang pernah ketemu kan pada saat kita Pilpres ya, di Pep Hotel yang paling asik dan menegangkan. Karena alhamdulillah Subang kondusif ya, terutama ya saya apresiasi Panwas Compreng kan yang kita monitor sangat kondusif. Selanjutnya dari Kasat Samapta 1 tahun kurang 1 minggu saya dipercaya masuk Kapolsek Compreng tertanggal 3 Mei sampai detik sekarang. Di detik sekarang kita sudah 4 bulan lebih 2 hari. Baru sekitar 4 bulan 2 hari ya Komandan ya. 2 hari. Lanjut Komandan. Itu saja mungkin sementara saya sampaikan. Mungkin terima kasih ke Ketua Panwas kan, terima kasih hubungan komunikasi yang baik kan pra tahapan pemilu, namun kita sudah menjalin komunikasi dengan tujuan kita lakukan melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan bersama-sama pada saat tahapan pemilu. Itu saja. Sebelum lanjut Komandan,
dengan masa kerja komandan di wilayah hukum Kecamatan Compreng ini, mungkin komandan bisa bisa memetakan terkait keadaan atau situasi lapangan yang ada di wilayah Compreng ini seperti apa, komandan? Nah, baik, kami sampaikan, saya sebagai Kapolsek paling utama yaitu adalah kekuatan kita di lapangan adalah kekuatan saling menguatkan. Dalam hal ini kita bersatu. Siap. Bagaimana kita mempunyai warna dalam tahapan pemilu ini, seperti Akang yang Ketua Panwas, yang dikedepankan adalah pencegahan. Siap. Itu mengawasi. Namun kita harus menindak tatkala ada pelanggaran pemilu yang memang itu sudah menjadi lampu merahnya undang-undang pemilu kan. Nah, kami memetakan dalam artian dari 8 desa dan tercatat yang diajukan, kalau nggak salah di Ketua Panwas itu kita monitor 36.000 ya. Iya. 36.000. Kami sampai saat ini alhamdulillah terlihat dan terpantau situasi aman, kondusif dan terkendali. Kenapa saya sampaikan ini? Karena saya lihat Panwas, PPK berjalan dengan mulus, kan, lancar, kan. Bagaimana dari mulai tahapan pelantikan PPS, kan, ya kami Porkompinca pun mendukung. Selanjutnya PPK, kan, semua berjalan di rel masing-masing dan alhamdulillah dengan adanya patroli yang kami tingkatkan, yaitu sambang dan dialogis kepada tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda. Kami rangkul pemolisiannya, melibatkan peran serta masyarakat untuk menciptakan pilkada damai. Kenapa? Karena kami di jajaran Polsek personil hanya 18 orang dengan Kapolsek. Jumlah penduduk hampir 52.000 kalau nggak salah. DPT 36.000 tanpa melibatkan masyarakat. Kan kita sebagai aparatur penegak hukum, kan, dan ada panitia di sini dalam hal ini adalah Panwaslu tingkat kecamatan. Tanpa kita komunikasi yang baik, tanpa kita koordinasi yang baik, tanpa kolaborasi, yakin bahwa ini menjadi berat. Namun karena di Compreng menurut saya luar biasa, kan? Ya dari mulai Kades, kan, Porkompinca, apalagi PPS dan PPK itu berjalan seiring dan kewenangannya masing-masing. Alhamdulillah kita pantau, kita petakan mungkin sedikit kerawanan, kan, namun secara keseluruhan kondusif dan aman. Terima kasih. Oke, siap. Sekarang kan lagi berjalan terkait tahapan pilkada, komandan. Pengamanan apa aja atau langkah-langkah apa aja yang komandan lakukan nyampe saat ini, komandan? Baik, dalam ini pihak kepolisian mempunyai 7 peran penting dalam tugas pokok kepolisian berkaitan dengan tahapan pemilu. Salah satunya pengamanan tahapan pemilu, kan, kita mengedepankan komunikasi pengamanan ke lokasi-lokasi penting. Dalam hal ini contoh kantor pemilihan umum, kan, dalam hal ini berarti sudah di kabupaten hanya untuk kantor pengawas pemilu tingkat kecamatan, ya kita komunikasi dengan ketua, alhamdulillah lancar. Jadi kita lakukan pengamanannya di lokasi-lokasi penting, diantaranya itu. Siap. Oke. Kemudian ini, komandan, terkait pencegahan dan penanganan ancaman keamanan menurut kacamata kepolisian untuk wilayah hukum Compreng ini seperti apa, komandan? Baik, dalam hal ini ancaman berarti kan harus ada pencegahan dan penanganan. Siap. Sejauh ini hasil dari mitigasi kami memetakan kerawanan ancaman tahapan pemilu di Compreng, kami jajaran Binmas, terutama Babinmas, bekerja sama dengan PPS, dengan PPK dan para tokoh di desa tersebut, masing-masing memegang peranan penting di desa dan kita kedepankan peran serta masyarakat untuk melakukan pencegahan, sehingga kita pelanggaran pemilu, kan, dalam hal ini yang kita tidak inginkan bisa tercegah, kan, yang artinya seperti kerusuhan, kan, misalnya contoh
menempelkan stiker kan yang sudah duluan para tim sukses. Ya kita lakukan pengawalan kan pengamanan supaya tidak terjadi gesekan di lapangan. Oke, Chef. Mungkin beberapa minggu ke depan Ya. kita akan melakukan terkait pengawasan proses kampanye, Komandan. Siap. Sebelum proses kampanye ini berjalan, langkah-langkah apa saja yang sekarang Komandan persiapkan untuk mengamankan khususnya di wilayah Kecamatan Combreng ini, Komandan? Baik, untuk tingkat polsek Pak, kita menginduk ataupun satu irama oleh perintah Bapak Kapolres. Nanti kita ada tahapannya juga untuk pengamanan, baik itu pengawalan distribusi logistik pemilu ataupun kotak suara, dari mulai gudang nanti penyimpanan KPU ya begitu ya, dari penyimpanan KPU langsung ke TPS. Nah itu kita diantaranya logistiknya kendaraan Pak, kendaraan baik itu roda 2 dan roda 4 kita alhamdulillah sudah lakukan pemeliharaan dan perawatan dan semua udah siap pakai kan. Jadi kami instruksinya dari Bapak Kapolres dan apapun nanti ceritanya itu dilengkapi oleh surat perintah Pak. Insya Allah untuk Polsek Combreng 100% sudah siap untuk melaksanakan itu, baik itu sarana prasarananya untuk pengawalan tahapan pergeseran distribusi logistik ataupun personilnya. Itu saja. Oke. Terkait ini, Komandan, seandainya di wilayah hukum Kecamatan Combreng ini terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ceritanya nih, Komandan. Konflik. Ya, seperti apa? Penyelesaian konfliknya ini menurut Komandan seperti apa sih yang terbaik gitu kan untuk masyarakat kita ini, Komandan? Baik, ini kaitannya kita harus memahami peran Bawaslu, Siap. betul nggak? Betul. Panwaslu ataupun kepolisian. Nah, dalam hal ini kepolisian bersama-sama dengan TNI kan, kita akan menginduk memberikan kewenangan yang penuh berkaitan dengan tupoksi kan, tugas pokok fungsinya masing-masing. Dalam ini kita akan apabila terjadi konflik, misalnya ada tim sukses dengan tim sukses, memang kalau itu bukan pelanggaran pemilu yang diatur dalam undang-undang pemilu kan, kita akan lakukan mediasi. Yang paling penting adalah memelihara keamanan ketertiban masyarakat. Kita ciptakan sekondusif mungkin dengan tadi itu 3 poin itu. Kita harus ada komunikasi yang efektif, yang baik kan, koordinasi dan kolaborasi. Jadi insya Allah saya yakin di Combreng tipis kemungkinan untuk konflik. Namun demikian kita sudah mempersiapkan diantaranya kita minimal memahami kan. Ya kayak kepolisian ya punya kewenangannya ya di Bawaslu ataupun Panwaslu kecamatan, karena di kita ada sentra Gakumdu kalau nggak salah ya Pak Ketua, betul ya. Nah dalam hal ini ya Pak Ketua dengan kami pun, saya juga belajar dengan beliau kan. Untuk tingkat kecamatan ini kebetulan kita harus banyak koordinasi yang baik kan, komunikasi yang baik, apalagi memediasi konflik tidak mudah kan. Namun dengan komunikasi yang baik, apalagi PPS saya ini kan monitor, ada sosialisasi ke tingkat-tingkat desa, itu bagus Pak kan. Dan kami di jajaran kepolisian monitor dan lakukan pengamanan kan. Itu saja saya yakin dari konflik itu kita pasti tahapannya kita mediasi dulu kan. Kalau memang sudah menjadi pelanggaran pemilu dan itu kewenangannya ada di Panwaslu kan, diteruskan juga langsung ke Bawaslu melalui sentra Gakumdu, ya kami hanya melakukan pengamanan supaya tidak terjadi konflik. Saja. Mungkin terkait ini, Komandan, terkait penanganan keamanan cyber, karena kan di media sosial ini saya rasa dampaknya sangat luar biasa banget ya. Entah itu Facebook gitu kan, IG gitu kan, dan lain sebagainya. Seperti apa sih peranan kepolisian terkait cyber tersebut? Baik, ini pertanyaan yang memang menjadi satu momok pembicaraan semua kalangan kan.
baik itu bukan hanya di tahapan pemilu, apalagi sekarang kan tahapan pemilu ini memang orang yang oknum ya, dalam artian oknum yang menyebarluaskan fitnah, kebencian kan, itu rata-rata 100% ya hoak. Nah, bagaimana untuk mengawasi itu? Di kepolisian sudah ada patroli cyber kan, itu memang bukan, kalau di kita ada kanit intelijen, kita komunikasi dengan jajaran Polres, ada yang memang apabila nanti Panwaslu menemukan ataupun masyarakat, Pak, ini ada edaran kebencian terhadap salah satu calon ataupun tim sukses, kami akan laksanakan memberikan koordinasi informasi, kita sampaikan ke tim cyber, dan itu nanti tim cyber yang akan mengolah. Apabila itu hanya menggiring kebencian, fitnah sehingga menimbulkan konflik, ya kami akan melaksanakan minimal, Pak, kita mencari tahu, kalau ataupun memang ada kita laporkan koordinasi ke tim cyber. Dan kami harap himbauan kepada masyarakat kan, ya bersama-sama PPS, kami dari jajaran kepolisian Polsek Compreng kita udah cetak 1000 merah putih kan, bendera stiker merah putih 1000 kan, itu akan kita sebarkan ke tokoh masyarakat, tokoh agama kan, tokoh pemuda, dan di situ ada tulisan I love Indonesia, I love Compreng. Dan kenapa itu bahasa itu harus disampaikan bahwa kita merah putih? Ya kita ini pesta demokrasi kan, pesta demokrasi itu harus berani, benar, jujur, adil, dan setelah itu kita putih, suci, dan ya seperti artinya sangsaka merah putih. Saya berharap nanti dengan Panwaslu, saya dengar juga ada inovasi dari Ketua Panwaslu dan Panwaslu PPS di kecamatan, kita akan ada deklarasi fakta integritas untuk pilkada damai, dan menurut saya itu luar biasa, saya apresiasi. Kami tunggu dari jajaran kepolisian Polsek Compreng untuk undangan tersebut, dan kami siap mendukung. Pokoknya kami pastikan kami akan melakukan pengawalan, pengamanan kaitan tahapan pemilu. Mudah-mudahan Polsek Compreng ya beri doa-doa para tokoh agama ataupun tokoh masyarakat, dan kami sudah laksanakan belusukan kan. Binmas itu satu hari minimal 3 tokoh masyarakat, 3 tokoh agama, 3 tokoh pemuda belusukan menyampaikan pilkada damai. Mudah-mudahan dengan komunikasi yang sudah efektif dengan Panwaslu ataupun PPS di kecamatan, ya Compreng insya Allah pasti kondusif. Yang penting kita selain doa ya ikhtiar yang maksimal. Siap. Oke, mungkin sebelum berakhir Komandan, Baik. ada himbauan nggak Komandan yang akan disampaikan buat masyarakat kita, Komandan? Nah, baik, saya apresiasi terutama khususnya ke Ketua Panwaslu, sahabat saya kan udah seperti saudara, saya jujur saja. Siap. Dengan beliau komunikasinya selain dinas kan yang serius, kita bangun komunikasi seperti saudara ya. Mungkin akan juga monitor lah. Siap. Polsek bersama patroli, kadang-kala kita masuk ke sini ngerokok bareng, ikut ngaliwat, ya minimal komunikasi itu sudah berjalan baik. Kita mengikuti slogan dari kaitan dengan harapan dari Panwaslu ya, yaitu mengedepankan pencegahan ya, awasi prosesnya tahapan pemilu. Apabila ada pelanggaran, kita bersama-sama dalam artian punya kewenangan masing-masing kan, tindak. Kenapa? Supaya netralitas TNI Polri, netralitas ASN, netralitas pejabat pemerintah dalam hal ini akan menciptakan kondusivitas di Pilkada Subang dan melahirkan para pemimpin yang memang diharapkan oleh masyarakat Subang, rakyat Subang, untuk ke depan Subang lebih baik kan, maju kan. Nah, majunya dalam hal ini di sini berarti ya tadi itu kita harus mencegah secara bersama-sama. Nggak bisa personil PPS kan ataupun kita kepolisian terbatas kan. Nah, ini saya harap slogan cegah, awasi, tindak, mari kita bersama-sama mengawasi itu. Selanjutnya ada bahasa semboyan bersama rakyat awasi pemilu. Ya kita harus bersama rakyat mengawasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Saya yakin dengan sosok kepemimpinan Ketua Panwaslu yang sudah teruji beberapa
kali dan saya pun mungkin alhamdulillah dari jabatan struktural 2 kali jadi Kapolsek dan pernah mengalami kegiatan ini dan ya dari mulai pilpres, pilgub dan pilkada alhamdulillah minimal memahami apa menjadi kerawanan kan dan apa yang harus kita lakukan, itu cara bertindak kita. Terima kasih sekali lagi untuk Panwaslu Kecamatan dan PPS Kecamatan, selamat bekerja. Saya doakan lancar tahapannya, sehat-sehat kan. Kita juga sama-sama mengawal ini 80 berapa hari Pak Ketua? 83 hari ya. Itu bukan waktu yang lama kan. Waktu itu bergulir tahu-tahu nanti kita ada di tahapan yang terakhir. Itu saja, terima kasih sekali lagi, apresiasi yang besar, selamat bekerja. Saya mendoakan dan mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami jajaran Polsek Combreng, mohon diberikan masukan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih atas waktunya Komandan. Demikianlah perbincangan kita kali ini dengan Bapak Kapolsek Combreng, Bapak AKP Iwan Cahyadi SIKOM MM. Terima kasih. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih.